Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini Kamis 21 Januari 2021. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di dalam masa pandemi ini, mari kita luangkan hati, pikiran, serta diri kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 71 ayatnya yang ke-18. Beginilah bunyinya. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikianlah bunyinya. Bapak, Ibu, serta sahabat yang terkasih, berapakah usia kita saat ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, atau 70 tahun? Atau sudah adakah yang 80 tahun yang mendengarkan pada saat ini? Pernahkah kita dari usia kecil hingga saat ini, hingga di dewasa ini, di umur kita yang sekarang ini, Tuhan pernah nggak meninggalkan kita? Mungkin kita dulu pernah mengalami masalah yang begitu berat sehingga pada waktu itu kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan telah meninggalkan kita. Akan tetapi jika kita melihat dari sudut pandang kita sekarang, maka sekarang kita tahu semestinya bahwa pada waktu-waktu yang tersulit yang pernah kita alami, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Justru yang seringkali meninggalkan Tuhan ketika ada masalah yang datang, siapakah kita atau Tuhan? Bacaan Alkitab, bacaan firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang Tuhan yang setia selalu kepada kita. Bahkan telah mengajar kita sejak masa kecil kita. Kita mulai melihat bagaimana pemazmur begitu banyaknya yang dia rasakan karya Tuhan atas dirinya. Sejak masa kecil sampai masa tua dan putih rambutnya, Allah tidak pernah berhenti berkarya di dalam segala proses kehidupannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan pemazmur, tetapi tetap dengan setia berkarya membentuk pemazmur sehingga boleh menjadi teladan bagi sesamanya, bagi angkatan berikutnya, maupun kepada semua orang yang akan datang. Maksud pemazmur adalah seperti Allah yang menyertainya, begitu juga lah Allah yang tidak pernah berhenti berkarya bagi generasi berikutnya. Maka penyertaan Allah yang tidak pernah berakhir di dalam hidupnya juga seharusnya meyakinkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh dengar seperti pepatah Tiongkok yang mengatakan jika kita ingin mendapatkan hasil untuk 3 bulan ke depan, maka tanamlah jagung. Jika untuk mendapatkan hasil selama 20 tahun ke depan, maka tanamlah pohon jati. Tetapi jika kita mau mendapatkan hasil untuk waktu yang kekal, maka tanamlah manusia. Maksudnya secara sederhana adalah marilah kita meninggalkan warisan yang abadi, warisan yang benar-benar baik kepada anak cucu kita. Bukan warisan harta benda yang habis dimakan waktu, tetapi warisan yang bersifat kekal di kerajaan surga nantinya. Kita boleh lihat dan membuat diri kita untuk menjadi acuan, menjadi teladan di dalam ketaatan dan ketekunan untuk semua orang. Sehingga kita pun dapat berkata, seperti Rasul Paulus yang di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 6 hingga ke-7 yang mengatakan, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu menjadi teladan bagi semua untuk orang yang percaya di Makedonia dan Akhaya. Bapak, Ibu, pemazmur tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang sejak kecil ia kenal hingga ia dewasa, bahkan ketika ia sudah memasuki masa lanjut usia sekalipun. Jika Tuhan adalah Tuhan yang setia, lantas apa yang menjadi bagian kita? Apakah kita hanya berkata, oh iya, baguslah Tuhan memang setia? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tentu sesekali jangan. Tentu sesekali bukan. Kita yang telah mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan, sudah saatnya juga untuk kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib tersebut kepada orang lain dan sekitar kita.
Bahkan kita juga harus memberitakan serta mewartakan bukan hanya kepada orang-orang yang seangkatan dengan kita, namun kepada orang-orang baik intergenerasi juga. Bagaimanapun itu sudah menjadi peranan bahkan tanggung jawab kita. Tuhan sudah menyertai kita sejak kecil hingga saat ini, hingga detik ini. Bukankah itu yang harus menjadi juga pemberitaan kepada orang lain, yaitu dari generasi penerus kita, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan menyertai mereka juga dari usia kecil. Tuhan setia kepada semua umatnya sejak mereka kecil. Tidak hanya kita tetapi juga generasi sebelum dan sesudah kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk membalas kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan ini? Bapak, Ibu, serta sahabat yang terkasih, akhirnya marilah kita menjadikan renungan pagi hari ini yang mengangkat kita, yang boleh kita lihat dari pergumulan kecil si pemazmur, yang bagaimana ketika pada saat itu ia sedang bergumul dengan hari-harinya, hidup-hidupnya yang sudah mengalami atau bahkan memasuki masa senja. Pemazmur adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Itu yang harusnya boleh kita lihat. Maka ketika kita lihat pemazmur yang hanya manusia biasa saja, dia bisa mengembangkan 3 hal di dalam bagaimana Tuhan menyertainya. Yang pertama, dia sadar bahwa di dalam masa tua juga itu merupakan karunia Tuhan. Yang kedua, dia sadar bahwa masa tuanya juga itu adalah kesempatan dia untuk menjadi saksi, memberitakan bagaimana Tuhan merahmatinya. Dan yang terakhir tuh, dia begitu sadar juga bahwa masa tuanya adalah kesempatan berkarya bagi Allah. Semoga kita dapat meneladani Mazmur ini dan menikmati segala hari-hari yang telah dipersiapkan Tuhan kepada kita, serta kita boleh tetap memberikan atau menjadi berkat bagi sesama kita, terutama lebih mengucap syukur buat segala hal yang boleh diberikan Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita. Shalom.